Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya teman-teman dan salam kenal. Nah, kegiatan kali ini masak-masak lagi ya. Jadi kali ini saya kepengen bikin sop ayam kampung karena di tempat saya tuh lagi hujan terus ya. Jadi bawaannya tuh kepengen makan yang seger-seger, yang banyak rempah-rempahnya gitu ya. Nah, jadi sop ayamnya itu hanya benar-benar menggunakan ayam, nggak pakai sayuran apa-apa. Terus bumbunya itu saya pakai bawang putih sama jahe yang ditumis dulu sebentar ya. Ditumis menggunakan minyak. Kemudian kalau sudah mateng, sudah wangi, nanti bumbu ini mau dihaluskan. Nah, sekarang bumbunya saya haluskan dulu ya. Jadi ada beberapa versi bikin sop ayam kampung ala Klaten gitu ya. Mungkin ala Pak Min. Cuman ini saya bikin bumbunya itu sesuai keinginan saya aja. Ala saya gitu ya. Nah, bumbunya itu tadi udah dihaluskan. Kemudian ini kan saya sudah ngerebus air. Lalu masukkan daun seledri, masukkan daun jeruk, daun salam, batang serai, kemudian pakai rempah-rempah kayak kapulaga, terus cengkeh sedikit, bunga lawang sedikit. Seharusnya dibungkus pakai kain kasa ya, karena saya nggak ada jadi tinggal diceburin aja. Nah, ini ayam kampungnya sebelumnya sudah saya rebus sampai empuk dulu, kemudian saya potong-potong ya teman-teman. Jadi waktu itu kan saya beli ayam kampung, terus saya rebus, ambil kuah kaldunya. Jadi tadi tuh saya rebus air, ditambahin air kaldu ayam kampungnya sedikit. Kemudian kalau sudah agak mendidih, masukkan ayamnya berikut sama bumbu-bumbunya ya. Jadi semua bumbunya itu dicampurin jadi satu aja. Kalau teman-teman punya kain kasa lebih baik bumbu rempahnya itu dibungkus pakai kain kasa supaya kuahnya itu tidak kotor ya teman-teman, tidak ngeres seperti ini. Lalu masukkan lada bubuk yang agak banyak, jadi biar berasa banget rempah-rempahnya. Oh ya, tadi juga saya tambahin bawang putih goreng, kemudian masukkan garam, masukkan penyedap juga. Jadi seperti ini karena nggak pakai kain kasa atau penyaring, hasil kuahnya itu keruh ya. Paling-paling nanti pas penyajian itu saya saring aja, jadi supaya nanti di mangkoknya itu kelihatan jernih dan lebih menarik ya teman-teman. Oke, untuk teman makan sop, ini saya bikin perkedel tahu. Jadi tahunya itu saya haluskan seperti ini, kemudian tambahkan lada bubuk, tambahkan penyedap, masukkan 1 butir telur dan masukkan tepung terigu secukupnya aja. Kurang lebih 1 sendok makan munjung ya. Lalu tambahkan garam juga. Udah seperti itu aja bumbunya ya teman-teman, nggak pakai bumbu bawang putih yang dihaluskan dan sebagainya. Hanya bumbu seasoning aja supaya lebih praktis. Dan sekarang saya siapkan dulu minyak untuk goreng perkedel tahu ya. Jadi dibentuknya seperti ini aja teman-teman, gampang banget. Jadi masaknya tuh yang praktis-praktis aja ya. Nah, ini bakwan tahunya udah mateng, jadi hasilnya cantik banget, tidak gosong, warnanya kuning keemasan seperti ini dan rasanya tuh enak banget. Anak-anak dan suami itu suka. Oke, sekarang saya taruh dulu di piring, kemudian saya juga mau nyiapin sop ayam kampungnya. Jadi perkedel tahunya itu bisa langsung dimakan pakai cabai rawit hijau seperti ini maupun bisa untuk lauk. Kemudian sop ayam kampungnya itu saya tambahin pakai bawang merah goreng, kemudian seledri yang diiris tipis-tipis seperti ini, kemudian dikucurin jeruk nipis, enak banget ya. Terus saya juga bikin sambal cabai rawit hijau supaya sopnya itu lebih segar. Nah, ini di malam harinya saya mau antar Pak suami ke stasiun Purwokerto karena masa cutinya itu sudah habis dan esok harinya itu udah kembali kerja ya. Saya belum bisa ikut, insya Allah nantilah dalam beberapa minggu ke depan gantian saya yang ke sana gitu, walaupun
hanya beberapa hari ya teman-teman. Tapi kalau Pak suami bisa pulang ke Purbalingga ya saya nggak ke Jakarta gitu ya. Nah ini saya nggak ikut turun karena Pak suami juga langsung boarding. Sebentar lagi keretanya udah datang karena saya datangnya juga mepet ya. Saya juga langsung pulang ke rumah aja teman-teman. Nah itu Pak suami sudah turun dan langsung mau masuk ke dalam ya. Terus saya lanjut pulang ke rumah, tapi sebelumnya saya juga mau mampir beli jahe karena ini kayaknya udah mau hujan. Terus bawaannya tuh kayak dingin banget ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau sebulan sekali itu saya mainnya ke stasiun buat antar jemput Pak suami, tapi biasanya malam hari seperti ini ya di Purwokerto. Dan ini sudah sampai rumah lagi. Tadi saya mampir ke Indomart tapi tidak saya videoin ya. Saya beli jahe AMH. Ini tuh cocok banget di perut saya, di badan saya. Karena setelah minum jahe AMH itu badan saya tuh kayak berasa enak, berkeringat, terus sendawa gitu loh teman-teman. Jadi ini bukan endorse ya. Ini benar-benar minuman yang saya suka. Apalagi kalau pas turun hujan. Terus kalau badan kayak berasa meriang, greges, nggak enak itu kalau minum jahe ini langsung sembuh gitu teman-teman. Karena bawaannya tuh langsung enteng gitu ya. Mungkin sugesti juga bisa ya teman-teman. Nah karena ini sudah malam ya, kurang lebih jam 9 malam. Saya mau lanjut beberes dapur karena sebelum tidur itu saya usahakan tidak ada cucian piring, terus dapurnya juga udah bersih ya. Jadi pagi-pagi bangun tidur tuh kalau lihat dapur bersih bawaannya tuh enak ya teman-teman, moodnya juga bagus. Karena tadi pas ada Pak suami tuh saya nggak sempet untuk beberes dapur karena kebanyakan ngobrol, kebanyakan cerita gitu ya mumpung di rumah. Jadi aktivitas saya itu agak-agak santai sebenarnya. Nah ini baru saya sempat untuk cuci piring. Biasanya kalau saya cuci piring itu sekitar setelah maghrib atau setelah isya gitu ya. Karena biasanya saya tidurnya itu lebih lebih gasik. Gasik tuh apa ya? Pokoknya jam 9 malam itu biasanya saya sudah langsung tidur karena jam 3 pagi itu harus sudah bangun teman-teman. Apalagi kalau anak-anak tuh udah mulai sekolah, pasti saya bangunnya itu ya seperti semula ya. Jam 3 lagi gitu karena harus bawa bekal ya teman-teman. Karena anak-anak tuh pulangnya sore, kalau tidak dibawain bekal kan kasihan ya. Takutnya dia kelaparan. Padahal ya ada kantin juga, cuman kata anak saya sih kantinnya di bawah, terus kelasnya dia di atas. Apalagi anak saya yang kuliah juga seperti itu. Jadi dia tuh lebih seneng bawa makanan dari rumah gitu loh. Jadi nggak perlu naik turun tangga harus ke kantin. Belum lagi kalau antri. Nah dia kadang-kadang suka males makannya tuh seperti itu, males antrinya teman-teman. Cuci piringnya udah selesai, sekarang saya tinggal bersihin sinknya. Jadi ini sink di tempat saya itu agak-agak kotor gitu ya, susah dibersihkan. Mungkin karena air juga. Saya itu orangnya pelupa banget ya, mau cari filter aja lupa terus. Filter tapi yang langsung di deket pompa air gitu loh teman-teman, karena saya nggak ada penampungan ya. Karena kalau mau bikin penampungan lagi itu kan harus bongkar atap bajaringan di dapur ini ya, repot lagi ya teman-teman. Terus saya juga udah daftar PDAM sebenarnya, mudah-mudahan cepat direalisasikan ya PDAM-nya masuk. Katanya nunggu 50 orang baru bisa dipasang gitu katanya sih. Cuman ya nggak tahu, kita ngikut aja lah, mudah-mudahan cepat terpasang ya. Jadi nggak repot seperti ini, airnya keruh teman-teman. Mungkin kalau ada penampungan masih bisa ya menggunakan filter yang bagus. Tapi karena saya tuh nggak ngerti kenapa dulu pas renovasi nggak kepikiran
ada penampungan, karena dulu airnya tuh bening banget loh teman-teman. Sejak saya bikin kitchen set ini tiba-tiba airnya jadi keruh, saya juga nggak tahu kenapa ya. Tapi saya juga nanya beberapa tetangga saya, sama aja sih keluhannya masalah air. Cuman kalau pas nggak musim hujan sih nggak terlalu ya teman-teman, masih bisa diatasin lah atau disaring, paling tidak pakai kain gitu. Nggak terlalu kotor banget sih. Cuman kalau pas musim hujan ataupun pas ada yang bajak sawah itu memang kelihatan banget. Oke lanjut teman-teman, ini saya bersihkan meja makan dulu karena kacanya itu lengket-lengket. Mungkin kena tumpahan makanan, dan itu tadi ada sisaan acar, tinggal cabenya doang, terus ada sisaan satu potong ini telur dadar. Kalau mau diangetin kan telur nggak boleh ya teman-teman, jadi ya udah deh ntar barangkali nanti malam si kakak lapar biasanya ya, biar dihabisin. Dan sekarang lanjut saya mau nyapu dulu di bagian dapurnya ya. Jadi kalau malam itu saya biasanya beberes di bagian dapurnya aja teman-teman. Kalau di bagian depan kayak ruang tamu itu biasanya nunggu keesokan harinya aja. Karena kalau bangun tidur pertama kali yang dilihat itu pasti dapurnya dulu ya. Karena kita kan langsung menuju ke dapur ya, nyalain air buat bikin kopi gitu kan. Terus bikin sarapan gitu. Nah kalau untuk urusan depan biasanya gampang sih, ntar-ntaran. Tapi ini hanya saya sapuin aja, nggak saya pel ya teman-teman, karena nanti kalau berkeringat pastinya saya harus mandi lagi sebelum tidur ya. Jadi biar irit tenaga ya ngepelnya besok aja gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngikutin saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.